Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Misi Allah, Misi Saya. Pelajaran ke-12, Esther dan Mordekai. Minggu 17 Desember. Ditawan dalam budaya asing. Tidak pernah mudah untuk diasingkan di sebuah budaya asing. Adalah sulit bagi kita saat ini untuk mengerti apa yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi. Pertama, mereka berada di bawah Babel, dan kedua, di bawah Persia. Sebagai contoh, tidak satupun dari kita tinggal di sebuah negara Advent di mana prinsip-prinsip iman kita dalam tingkat tertentu merupakan hukum dalam negeri itu. Tetapi sebelum mereka ditawan, orang-orang Yahudi telah tinggal di negara mereka sendiri ketika prinsip-prinsip iman adalah bagian penting juga dalam hukum-hukum negara mereka. Pada satu level, pikirkan betapa mudahnya untuk setia kepada Allah. Lagi pula, betapa mudahnya untuk memelihara Sabat hari ketujuh jika pada kenyataannya, memelihara Sabat hari ketujuh adalah bagian dari hukum-hukum yang ada di negara di mana kita tinggal. Di satu sisi, sejarah suci menunjukkan kepada kita bahwa apa saja perintah-perintah dari satu negara, bahkan jika hal itu cocok dengan iman, kesetiaan haruslah berakar dari hati, dari dalam, atau kalau tidak, dosa, kemurtatan, dan kehancuran pasti akan mengikutinya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya 29 ayat 13. Sebaliknya, bagi mereka yang bertekad untuk setia, bahkan dalam lingkungan yang paling tidak menyenangkan, tidak bisa menghalangi mereka untuk tetap taat. Bacalah Daniel 1 ayat 1 sampai 12, Daniel 3 ayat 1 sampai 12, dan Daniel 6 ayat 1 sampai 9. Betapapun uniknya setiap situasi, apakah yang dinyatakan oleh kisah-kisah ini sehubungan dengan tantangan yang dihadapi umat Allah ketika mereka hidup di sebuah budaya asing? Tidak peduli siapa kita atau di mana kita tinggal, sampai taraf tertentu kita tenggelam dalam lingkungan yang baik oleh hukum itu sendiri ataupun oleh budaya, atau keduanya, dan semua itu sangat bisa untuk menantang iman dan kesaksian kita. Kisah-kisah dalam kitab Daniel, walaupun selalu berakhir dengan bahagia, menyatakan bahwa bahkan dalam keadaan yang sulit, orang-orang bisa tetap setia kepada Allah. Bahkan jika tidak ada dari kisah-kisah ini yang berakhir bahagia, tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini akan tetap melakukan hal yang benar. Apa sajakah tantangan-tantangan terhadap iman Anda yang Anda hadapi di dalam kebudayaan Anda sendiri? Bagaimanakah Anda menanggapinya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita melihat di dalam Esther pasal 1 dan kita akan lihat latar belakang dari kehidupan Raja Persia. Dan kita akan melihat bersama bahwa budaya dari kerajaan Persia berbeda dengan budaya dari tempat di mana Esther datang. Mari kita lihat berikut ini. Ahasveros adalah raja Persia yang menguasai 127 daerah dari India sampai Ethiopia, dan ini meliputi 3 benua, baik benua Asia, Afrika, dan Eropa. Ia memerintah dari tahun 486 sampai 465 sebelum Masehi, menggantikan ayahnya Darius. Saat itu Persia menjadi kerajaan terkuat setelah menaklukkan Babel di tahun 539 sebelum Masehi. Dan apa yang dilakukan oleh Ahasveros untuk memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak, Ahasveros menggelar pesta bagi semua pembesar dan para pemimpin daerah selama 6 bulan atau setengah tahun. Dan setelah itu dilanjutkan dengan pesta selama seminggu bagi seluruh rakyat di benteng Susan. Ironisnya, sekalipun secara politis sang raja memerintah atas wilayah dan penduduk yang sangat besar, dia gagal menguasai akan dirinya. Di hari terakhir perjamuan itu, ia dikuasai oleh anggur dan pada akhirnya dia mabuk. Lalu ia meminta agar Ratu Wasti, istrinya yang sangat elok rupanya, dipamerkan di hadapan semua orang. Di luar dugaannya, sang ratu menolak, dan hal ini membuat raja menjadi murka, lalu mengeluarkan undang-undang yang tidak dapat dicabut kembali. Sang ratu dilarang bertemu raja selamanya, dan selanjutnya posisinya sebagai ratu dicabut dan digantikan orang lain. Dan ini keadaan yang terjadi di dalam kerajaan Persia. Budaya dari kerajaan ini berbeda dengan budaya dari orang-orang Yahudi, dan pada waktu itu Esther termasuk di dalamnya. Sebagaimana dengan Esther, demikian pula dengan kita. Tidak peduli siapa kita atau di mana kita tinggal, sampai taraf tertentu kita tenggelam dalam lingkungan yang baik oleh hukum itu sendiri ataupun oleh budaya atau keduanya, dan semua itu sangat bisa untuk menantang iman dan kesaksian kita. Esther memiliki iman yang berbeda dengan orang-orang yang ada di Persia tersebut. Dan ini bisa dikatakan bahwa dia ditawan dalam budaya asing. Kebebasannya terbatas. Esther tidak dengan sesuka hatinya
menyembah Allah, karena di dalam kerajaan Persia mereka belum mengenal siapa Allah yang disembah oleh Ester. Dan ini menyebabkan terbatasnya kesempatan untuk menyembah Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Daniel, walaupun pada akhirnya cerita-cerita tersebut berakhir dengan bahagia, tetapi bahkan dalam keadaan yang sulit, orang-orang bisa tetap setia kepada Allah. Begitu pula dengan Ester yang akan kita pelajari bersama sepanjang minggu ini. Kita akan melihat bersama bahwa lewat pengalaman Ester, walaupun memiliki akses yang terbatas untuk menyembah Tuhan, walaupun ditawan dalam budaya asing, tetapi pada akhirnya Allah tidak meninggalkan dia. Allah terus bersama-sama dengan Ester beserta dengan bangsanya. Oleh karena itu, mari kita terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan kita. Mari kita terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Allah akan terus bersama-sama dengan kita. Sama seperti dengan kisah dari kitab Daniel. Segala sesuatu berakhir dengan bahagia apabila Allah diprioritaskan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.